Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Tiara Kurnia, aku dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, aku di sini mau ngajak kalian buat sharing-sharing tentang apa sih pernikahan dini itu. Jadi, langsung aja kita bahas yuk. Pernikahan adalah salah satu perintah dari Allah yang umumnya berlaku pada semua makhluknya. Perintah menikah sudah Allah terangkan di dalam Al-Quran, yang salah satunya ada di dalam surat Yasin ayat 36, yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran Surat Yasin ayat 36. Tujuan diadakannya pernikahan adalah salah satu cara sebagai tumbuhnya peradaban-peradaban manusia melalui pasangan yang sah dan beranak. Hal ini perlu sebuah pasangan yang siap dalam mewujudkan tujuan yang mulia tersebut, khususnya beribadah kepada Allah. Ideal usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologi sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang lebih dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan di antara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Sedangkan laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut memiliki kondisi psikis dan fisiknya yang sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis, emosional, ekonomi, dan sosial. Istilah pernikahan dini itu sebenarnya nggak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah yang lebih populernya adalah pernikahan di bawah umur, yaitu pernikahan pada usia di mana seseorang yang belum mencapai usia dewasa. Pada umumnya, pernikahan dini itu dilakukan oleh pemuda-pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, dan belum siap secara fisik dan psikisnya. Adapun dalam istilah pernikahan dini dikenal sebagai child marriage atau early marriage. Maksudnya pernikahan yang terjadi pada anak di bawah umur 18 tahun. Pembatasan dalam angka 18 ini sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak Internasional. Menurut Majelis Ulama Indonesia, pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Namun, satu di antara kedua mempelainya belum balik dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab di dalam rumah tangga. Pernikahan dini masih menjadi persoalan dan bahan perdebatan. Wilayah kajiannya mencakup berbagai aspek serta melibatkan banyak pihak, seperti lembaga-lembaga keagamaan, dan juga lembaga-lembaga pemerintahan. Berkaitan dengan hal ini, umat Islam terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang pernikahan dini. Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-32 di Makassar misalnya, ia memperbolehkan perkawinan di bawah umur, khususnya dalam kasus kawin gantung, jika ada nilai kebaikan bagi kedua pasangan. Ini didasarkan pada hadis yang mengisahkan Aisyah yang dinikahi Nabi Muhammad SAW ketika berumur 6 tahun, meskipun baru hidup bersama ketika mencapai umur 9 tahun. Sedangkan Majelis Tajrid Muhammadiyah menilai bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah tidak dapat dijadikan dasar argumentasi diperbolehkannya pernikahan di bawah umur.
Hadis yang menyatakan bahwa Aisyah menikah pada umur 6 tahun dinilai janggal dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Majelis Tajrid Muhammadiyah cenderung sepakat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Al-Quran dan Hadis dalam Quran At-Tahaq ayat 4 berbicara masalah iddah bagi perempuan yang sudah menopause dan perempuan yang belum haid. Secara tidak langsung, ayat tersebut memberikan gambaran bahwa pernikahan dapat dilakukan pada usia belia, karena iddah hanya dapat diberlakukan kepada perempuan yang telah kawin atau bercerai. Dukungan kebolehan perkawinan dini juga didasarkan pada hadis yang mengisahkan perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW. Menguatkan hal itu juga karena adanya kesepakatan para ulama dengan syarat yang menjadi wali adalah ayahnya sendiri atau kakek dari pihak ayah. Kelompok yang memperbolehkan pernikahan dini mendasar pada beberapa hal. Yang pertama, alasan moral. Pernikahan dini dipandang dapat meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku penyimpang di kalangan remaja. Yang kedua adalah alasan kesehatan, misalnya seperti kanker payudara dan kanker rahim sedikit terjadi pada perempuan yang mengalami kehamilan dan persalinan di usia muda. Selain itu, resiko gangguan kehamilan dan kematian janin relatif lebih besar jika usia ibu bertambah. Alasan yang ketiga adalah alasan ideologis yang menegaskan bahwa perkawinan anak usia dini dapat meningkatkan jumlah populasi suatu umat. Umat yang kaum mudanya melakukan pernikahan dini akan mengalami peningkatan populasi yang lebih besar dari umat lainnya. Alasan yang terakhir adalah faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena melalui jalur pendidikan. Pernikahan dini dapat terhambat, namun karena faktor ekonomi, banyak siswa yang putus sekolah dan akhirnya pernikahan dini dilakukan oleh orang tuanya. Lantas, gimana dengan mahasiswa yang melakukan pernikahan pada saat kuliah? Apakah termasuk pernikahan dini atau pernikahan muda? Dari sisi usia, mahasiswa memang sudah tergolong. Dengan kata lain, pernikahan mahasiswa sudah di atas batas minimal diperbolehkannya melakukan perkawinan menurut undang-undang. Hal ini tentu tidak termasuk ke dalam pernikahan dini, melainkan pernikahan pada usia muda. Dengan begitu, ada juga yang memilih untuk berjuang mencapai cita-citanya hingga sukses dan membahagiakan orang tuanya terlebih dahulu daripada menikah pada saat kuliah. Jika disuruh memilih antara ijazah atau menikah pada saat kuliah, teman-teman, kita semua itu sebenarnya punya masa depan yang ada di genggaman kita. Melalui langkah demi langkah yang kita miliki sekarang, masa depan itulah yang bisa sampai dan masa depan itu yang akan menjadi milik kita. Kita punya masa depan yang harus ditata. Meski Tuhan telah memiliki rencana, setiap manusia wajib berusaha dan berdoa. Nah, usaha dan perilaku apa yang kita lakukan saat ini itu akan sangat berpengaruh pada masa depan kita, termasuk juga pada pernikahan dini. Tentu ada sisi positif dan negatifnya jika kita melakukan hal ini. Sisi negatifnya yang datang dari pelanggaran hukum yang kita lakukan, sementara dari sisi positifnya kita bisa menghalalkan pasangan kita dan jauh dari ancaman dosa. Negara kita telah membuat peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 tentang perkawinan yang mengatur batas usia pernikahan. Untuk Islam dan adat, sebenarnya tidak ada batas usia untuk pernikahan. Jadi, kalian lebih memilih untuk menikah atau melanjutkan kuliah kalian nih?
Mungkin cukup sekian sharing dari aku tentang pernikahan dini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.